kebayang nggak sih ya orang-orang teman-teman yang dia salah satu ya disabilitas, terus mantan narapidana, terus ibu-ibu korban KDRT, terus ibu-ibu yang misalnya apa single fighter Iya, terus iya, iya. ditinggalin itu kan mereka mau berbuat apa gitu. Tapi ada satu kondisi yang mereka malah bukan mau berbuat apa, mereka diterima aja enggak gitu. Belum tentu. Belum tentu diterima. Ya sekarang gini, Mas. Kalau mantan narapidana pindah gitu ya dari Balikpapan Iya, pindah ke Samarinda, mereka kan nggak tahu background. Betul. Tapi kalau disabilitas kan kelihatan. Betul. Ya kan kelihatan. Iya, 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 iya. Yang pakai tongkat, terus yang misalnya mohon maaf ya, tangannya satu, kakinya pakai kursi roda itu kan kelihatan. Iya, iya. Ya orang Dan memang rada susah gitu akhirnya. iya, Untuk melamar ke perusahaan juga betul. Bahkan yang di perusahaan kecelakaan kerja lebih pensiun dini. malah dipensiunkan ya Pensiun malah. kan malah pensiun dini. Ya sebulan 2 bulan oke lah. Tapi begitu kinerjanya ini kan akhirnya ini juga. Kelihatan akhirnya gitu. Ya maksudnya ada yang kecelakaan misalnya contoh ada yang kecelakaan tapi dia udah nggak bisa nih kecelakaan itu ditaruh di bagian administrasi Ya, misalnya. mungkin ya sebelumnya jadi apa gitu. Oke, kita carikan dulu ya bagian yang lebih ringan gitu. Tapi akhirnya juga lama-lama juga. Lama-lama akhirnya pensiun dini pasti Oke. terakhir-terakhirnya. Ya 1-2 lah yang masih ini ya. Dan di Disnaker sendiri kan Harusnya punya kuota kan harusnya ya. ada kalau di undang-undang itu kalau di pemerintahan itu ada 2%, di swasta ada 1%. Nah kalau di Disnaker Hitungannya termasuk kecil berarti Kang ya. kecil banget dari 100 cuma 1 orang kan Iya. kecil banget. Iya. Ya di Disnaker kan sekarang udah ada tuh kita dorong unit layanan disabilitas untuk tenaga kerjaan. Tapi kan masalahnya siapa yang mau nerima gitu loh. Ya. Ada beberapa pihak yang mau nerima yang mereka berpikir itu tapi kan kemudian speknya nggak masuk mas. Nah akhirnya kita link match ya kan. Ini penyedia lapangan kerja, ini pekerja, ini apa sih kalau syaratnya udah SMA, yang ini SMP semua nih. Ya gimana pun ininya non disabilitas juga nggak bakal masuk gitu. Iya. Akhirnya coba deh kita cuma negonya apa ke perusahaan ini, Pak, Bapak cari ijazah apa cari job desk? Iya. Kalau mohon maaf ya, kalau cleaning service yang nggak usah ditanya S1 S2 Pak, suruh aja dia nyapu dan ngebersihin bisa enggak gitu kan? Iya. Sesimpel itu gitu loh. Waduh. Ya kan? Iya. Kalau misalnya punya perusahaan nih Betul. untuk cleaning service minimal ijazah SMA atau S1 misalnya gitu. Lah kenapa nggak ditanya suruh nyapu sama ngepel aja kalau cleaning service kan? Itu aja. Bisa bersih-bersih enggak gitu? Suruh bersih nggak usah ngeliat ijazah gitu. Betul. Nah yang agak gap kan pertama ijazah, yang kedua umur, yang ketiga kondisi kesehatan. Ya kayak kita kan Iya. apalagi Kang oke ya, mau ngelamar perusahaan minimal fresh graduate. Waduh, kita fresh Kalah. banget. Gitu akhirnya link matchnya yang di sana itu harus coba deh langsung sesuai job desk aja. Usernya itu butuh apa sih? Butuh siapa? Kalau misalnya butuh orang yang di gudang yang nggak perlu ini ya sudah teman-teman kan bisa masuk ke sana. Nah itu yang buat salah satu ininya ternyata di sektor formal itu nggak bisa masuk teman-teman. Jadi buat sektor informal. Sektor informal itu apa yang banyak ya 67% kalau nggak salah. 67% itu UKM. Oke. Sektor informal. Dan akhirnya teman-teman diberdayakan di situ. Diarahkan ya buat yang semampunya dulu lah, nggak usah dipaksa. Oh kita sekarang buat kebab ya, kita sekarang buat, waduh jangan deh, mampunya apa, buat apa keripik ya sudah buat dulu keripik. Ini jadi Yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. iya kemauan dulu lah, nggak usah dulu. kemampuan. Betul. Kemauan dulu baru kemampuan. Oke. Iya kemauan dulu, buat apa keripik? Oke buat keripik, ayo kita buat keripik. Seru loh mas kemarin itu. Agak ini juga ya tadinya pas begitu serah terima tuh nggak mau ada air mata di situ karena ternyata tidak bisa kayaknya. Tidak bisa. Saya nggak memberi sambutan tuh teman-teman disabilitas. Tuh, udah ada ini nih, udah ada mendung-mendung dikit ya. Ternyata bukan cuma di situ, donaturnya juga lebih parah. Pak ada tisu Pak katanya. Saya baru kali ini saya menyalurkan dan ternyata ada kasus-kasus seperti tapi teman-teman yang disabilitas juga tetap semangat kali ya untuk kita juga bisa kok gitu dan meneruskan hidupnya masing-masing. Dan yang nggak bisa menerima itu sebenarnya disabilitas yang baru mas. Oke, benar masih shock mungkin Kang ya. Mungkin shock ya kayak ada ibu-ibu kasusnya itu ada di ini ibu-ibu dia tadinya non disabilitas ya normal biasa.
ada genteng, seng turun, jatuh gitu dari atapnya, ya refleks dan ditahan, putus jarinya. Tinggal 2. Disabilitas yang nggak bisa nggak bisa ngenggem akhirnya. Iya, gitu. Ada yang kejadian kemarin di mana yang lagi benerin listrik, kepegang. Temennya udah jatuh. Untung jatuh lepas kan. Ini kepegang. Dan ini udah hitam. Waduh. Jangan dilepasin. Kalau dilepasin ya ini tangannya yang segini masih megang kabel. Yang ini lepas. Kan gak ada yang tahu. Ya nggak ada yang tahu kita naik motor kecelakaan di jalan gitu kan. Iya. Nggak ada yang tahu juga ya. Aduh, ya itu yang nggak bisa nerima itu orang yang baru disabilitas. Kalau yang lama yang dari lahir kena polio, mungkin lebih bisa berdamai dengan kondisi dan keadaannya gitu ya. Nah ya memang harus dikumpulkan dengan teman-teman yang sesama. Oke. Teman-teman yang sesama. Nah, kalau kemarin saya lihat di Instagramnya Kang Oki ini ada apa kemarin tuh Kang? Waduh, apa nih? Apa tuh? Kedai gitu buat teman-teman disabilitas. Kios difabel. Baru kemarin hari Senin. Oh, baru. Itu gimana tuh Kang? Kok akhirnya bisa kepikiran untuk buat itu gitu? Tadinya teman-teman kan ditanya buat apa keripik. Ya bisa aja keripik, ada yang sale pisang dan lain-lain. Sale pisang nanti dulu deh kata saya, ini musim hujan mau jemurnya di mana kata saya gitu kan. Udah keripik aja. Keripik itu kan masih buat sale pisang jadinya kolak. Aduh, kena air hujan. Betul. Belinya berapa sisir? Iya. Beli yang mateng, Mas. Itu kan kalau udah mateng kan nggak bisa di ini ya. Ya udah dimakan. Gagal lagi ya, gitulah kejadian. Itu harusnya kan agak setengah mengkel gitu gak sih? Iya, tapi kan begitu ini jadi terus ada kesibukan lain akhirnya nggak dimasak, sampai mateng gitu kan. Oh, berarti Pak belinya jangan sekalian banyak, sedikit-sedikit. Hari ini misalnya 1 sisir, 2 1 sisir, hari ketiga 1 sisir. Kalau beli langsung 5 ya itu wassalam yang 3, bukan wassalam ya, mateng gitu yang 3 aja. Ya itu akhirnya dikumpulkan berapa ini sih. Nah ternyata dari donatur juga ini. Yaudah kita buat kios aja sekalian. Buat kios. Nah itu yang buat shock, mungkin shock ya. Terkejut mereka sih pihak donatur ini. Donaturnya BMPLN nih. Kita spill dikit. Agak shocknya, dengan dana segini udah ada tempat, udah ada ininya. Terus produk-produknya ini semua. Udah ada. Udah ada. Itu berarti konsepnya teman-teman yang difabel menyediakan produk, terus nanti dijual di situ gitu. Iya. Oke. Dijual di situ. Nah, dan nanti yang mengelola siapa itu Kang? Difabel ada kelompok disabilitas kelurahan. Oh, berarti memang full teman-teman. Full. Yang jaga juga difabel. Jangan melihat gini ya, ada difabel yang fisik misalnya ya. Betul. Secara ini fisik oke lah gitu loh ya. Tapi ternyata dia nggak bisa ini tuli. Bener. Nggak bisa ini. Ya jangan dilihat secara fisik. Bener. Ada yang temen tuh yang umurnya 26. Ya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ke BSB, ke mall itu ditanya KTP. Anak kecil ya. Mbak, tapi memang sorry ya, teman-teman yang difabel gitu ada disabilitas, mereka kadang hanya memiliki kekurangan di fisik aja gitu, tapi secara kemampuan berpikir gitu, secara kemampuan berbicara juga nggak kalah dari orang normal. Ini tinggal sebenarnya tinggal ada yang mau gali sih. Betul. Kita mungkin cara ini belum tahu ya ini kalau kelemahannya kelebihannya apa, kita nggak tahu, belum tahu nih ya. Teman-teman ini kelebihannya apa. Ada yang kelebihannya dia mengingat benar-benar ngingat gitu ininya. Okay. Terus kalau gambar tangan kiri tuh bagus tuh gambarnya. Ada kelebihan gitu. Kalau Mas Wahyu kita ngelihat setiap hari Minggu tuh di mana di Telaga Sari di markasnya teman-teman tunanetra tuh yang apa namanya? Mereka ada pengajian. Oke. Tahu nggak buku Quran yang dibuka? Iya. Qurannya polos. Ustadz Agus sampai nangis itu. Qurannya polos Mas. Wow. Putih semua. Tapi ada nonjol-nonjol. Ini ya. Braille. Jadi dipegang aja mereka. Ustadz Agus dia kejadian. Gimana cara bacanya ya katanya? Iya benar. Saya sampai sekarang tuh masih huruf Braille aja. Saya masih bingung itu bacanya gimana. Disentuh. Iya. Coba kan. Iya, itu sense-nya mereka lah ya untuk mengetahui ini A, ini B dan seterusnya gitu. Dan canggihnya mereka hafal gitu. Iya. Ini sampai mana? Oh, salah nih. Kata. Waduh. Ya maksudnya ketika satu dikurangin, dia punya kelebihan yang lain yang lebih daripada kita yang normal gitu. Yang teman itu tuh ya ada netra juga dengar ini HP dari sini. Oh. Iya. Dia ngetik bisa ini ya. Iya. Sekarang pakai teknologi, orang yang tuli sama tunawicara itu kita ngomong
dia ini pakai transkrip aplikasi. Mas Wahyu ngomong di sini ada tulisan nih. Ngomong assalamualaikum, di sini tulisan assalamualaikum gitu. Jadi selain ngelihat ini, yang ngelihat ini tulisan. Nah kalau misalnya tulisannya agak error, kita yang itu ngelihat bibir. Makanya jangan pakai masker kalau misalnya ada kita gaul sama teman tuli nih. Oh dia bisa baca. Nah sekali ini bibir. Begitu ngelihat ke sebelah kita, berarti dianggap Mas Wahyu itu udah selesai dengan dia ngobrolnya. Makanya udah ngeliat kesan, oh ya udah bisa ini ya, berarti nggak ngobrol ke saya lagi gitu ininya. Nah masalahnya mereka yang ke kita yang agak sulit. Masa mau diomongkan gimana nggak bisa pakai aplikasi. Akhirnya pakai juru bahasa isyarat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.